Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aira, tap tap tap. Seorang wanita dengan celana jeans dan kemeja denim datang mengejar Aira yang sedang berjalan sambil memeluk banyak buku. "Tunggu gue," ucap wanita dengan rambut kuncir kuda tersebut. "Aku buru-buru, kelas sudah mau mulai." Aira tetap melangkah padahal temannya ingin bicara. Tunggu gue, bestiku." Gadis itu langsung menggelayut pada lengan Aira, membuat Aira mau jatuh. Aira langsung melotot, tapi temannya itu malah terkekeh. "Senyum dong, makanya lo kuliah mau lulus gak ada cowok yang berani deketin. Dasar cewek galak." Ledek Rinjani, gadis 21 tahun, teman kuliah Aira. Lebih tua setahun daripada Aira. Rinjani ini penghuni tetap kampus tersebut, sudah mengulang kuliah gara-gara kebanyakan main. Beda dengan Aira, ia terlihat sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Meskipun di universitas pinggir kota, yang penting Aira ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Dia ingin menjadi orang yang berguna, manusia yang bisa mengangkat wajahnya, yang tidak selalu direndahkan. Ya, meskipun uang yang ia gunakan selama ini adalah hasil dari hinaan orang-orang tersebut, anggap saja ini adalah kompensasi dari rasa sakit yang ia terima. Aira tidak mau munafik, dia memang butuh uang. 3 tahun sudah berlalu, dia tinggal seorang diri menepi dari keramaian kota, karena dia sudah tidak punya hak muncul di depan keluarga konglomerat tersebut. Keluarga yang sudah membeli harga dirinya. Tidak mau terpuruk dan hanya meratapi nasib, Aira ingin membuka lembaran baru. Dia ingin menjadi pribadi yang tidak diinjak-injak lagi. Ia menutup akses dengan semua orang di masa lalunya. Aira yang sekarang adalah gadis yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa. Sekarang dia sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas, tentunya tempat yang sangat jauh dari perkotaan besar seperti ibu kota. Ini adalah tahun terakhir Aira. Dia memang kalem dan polos, namun Aira ini punya kemauan keras. Kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapat hasil maksimal. Daripada menangisi nasib naas yang menimpanya, bucin pada pria atau pacar, ia lebih memilih menghabiskan waktu untuk belajar, ikut les ini itu. Dia sekarang banyak uang, bisa bebas memilih kelas bimbingan yang ia suka. Agar tidak bingung uang sewa rumah, ia kontrak sebuah rumah sederhana selama 5 tahun. Ia rasa cukup, sambil menunggu ia bisa kerja dan menghasilkan banyak uang. Karena selama kuliah, Aira hanya fokus belajar, sengaja tidak ingin kerja sambilan, karena mau fokus lulus dengan cepat, dan dia itu ingin ke Inggris, mau mengejar beasiswa. Dia sudah banyak mencari informasi di web, mengorek info apa saja agar dia lolos dalam pengajuan. Ada salah satu temannya yang sudah berhasil lolos tahun lalu, dan Aira yakin jika orang lain bisa, mungkin dia juga bisa. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Senin siang, Aira duduk dengan lesu. Setelah menunggu beberapa minggu, pengajuan beasiswa ke Inggris hasilnya sudah keluar dan dia dinyatakan gagal, tidak lolos seleksi awal. "Hei, baru gagal sekali, jangan nyerah. Gue yakin di kesempatan yang lain lo pasti bisa." "Senyum, muka lo kusut, kayak cucian numpuk di kamar kontrakan gue," ucap Rinjani yang ingin menghibur Aira. Bukannya tersenyum, Aira langsung membuang muka, namun sudut bibirnya tertarik ke atas. Rinjani adalah teman Aira satu-satunya yang seperti keluarga. Padahal Rinjani ini anak troublemaker, tapi malah sangat dekat dengan Aira. Mungkin karena anak itu sangat jujur.
ceplas-ceplos kalau bicara, dan Aira lebih suka orang begitu. Bukannya baik di depan, tapi gibah di belakang. "Ya sudah, yuk pulang, gue bonceng," kata Rinjani. "Enggak, jalan kaki saja, sekalian mau cari makan." "Nah, kebetulan, traktir gue dong." Aira langsung memasang muka bebek, tapi langsung menggandeng lengan Rinjani. Mereka berdua kemudian jalan kaki ke arah kantin. Sambil makan mereka ngerumpi, membahas banyak hal. Daripada hal yang serius, kebanyakan hanya omong kosong, berisi candaan anak seusia mereka. Meskipun Aira pernah menikah dan pernah hamil, dia tetaplah Aira yang masih muda, usianya baru awal 20-an. Waktunya dia menggapai cita-cita tanpa harus menoleh ke belakang. Masa lalu yang suram cukuplah menjadi sebuah kenangan. Samudra Group. Di sebuah ruangan di gedung tinggi lantai paling atas, terlihat Farel duduk di ruang meeting. Wajahnya begitu serius, tegas, dan sedikit arogan karena saat yang disampaikan tidak sesuai dengan isi kepalanya. Farel langsung melempar kumpulan berkas itu di tengah meja. "Hanya ini yang bisa kalian lakukan," ucap pria pemilik rahang tegas tersebut. Sorot matanya tajam, melirik satu persatu peserta meeting siang itu. "Kami akan perbaiki lagi, Pak." Farel tidak mau mendengar. Ia langsung beranjak dan meninggalkan ruang rapat dengan begitu saja. Begitu Farel pergi, semua mengambil nafas panjang. Sudah biasa, hasil kerja mereka akan dilempar begitu saja kalau dianggap buruk oleh bos mereka. Sementara itu, Farel yang sudah kembali ke ruang kerjanya, ia melonggarkan dasi, kemudian menyandarkan punggungnya di kursi. Suntuk, pusing, stres, semua rasa itu menjadi satu. Saat ponselnya berdering terus, ia sama sekali tidak peduli, malah meletakkan di dalam laci. Tatapan matanya sangat dingin. Farel sekarang sangat berubah jauh, lebih parah dari sebelumnya. Dia seperti manusia berhati batu. Tok tok tok, Farel melirik sinis pada pintu, seolah pintu itu adalah musuh, siapa yang sudah mengganggu waktunya. "Masuk," katanya sembari melihat siapa yang datang. "Pak, Bu Nita terus menghubungi nomor saya. Katanya tidak bisa menghubungi Bapak," ucap sekretaris Farel. Farel menghela nafas panjang, kemudian meminta sekretarisnya itu keluar dengan menggunakan bahasa isyarat pakai tangan. Sesaat kemudian ia membuka laci, kemudian menelpon Nita. Kata Farel yang malas menerima telepon dari Nita. "Mas, kenapa nggak datang ke pengadilan? Ingat ya, aku nggak mau cerai, titik," ujar Nita emosi. Farel menjauhkan ponsel dari telinganya. Gugatan perceraian yang ia layangkan belum juga ketok palu. Nita selalu mencari pembenaran. Dia tidak mau cerai, rumah tangga mereka masih baik-baik saja. Padahal bagi Farel, rumah tangga mereka sudah tidak sehat, hanya cekcok yang selalu terjadi, rumah bagai neraka. Sejak kepergian Aira, Farel menjadi berubah sikapnya. Aira yang memilih pergi dengan membawa banyak uang dari sang mama dan Nita membuatnya sakit hati. Sakit hati karena Aira terlalu murahan sampai begitu mudahnya dibeli dengan uang. Ia memutuskan cerai karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Namun prosesnya menjadi sangat panjang karena dipersulit oleh Nita. Apalagi Nyonya Desi juga tidak ingin keduanya cerai. Nita ini bermuka dua. Kalau di depan mertuanya ia bagai korban, sehingga ia dapat dukungan dari mertuanya itu. Kini di telepon keduanya kembali ribut lagi. "Bicara saja dengan pengacaraku," seru Farel yang malas bicara dengan Nita. Nita yang ada di seberang telepon menahan nafas dalam-dalam. Ia ingin marah, tapi teleponnya malah langsung diputus. Di sebuah rumah kontrakan,
Aira sedang kedatangan tamu. Rinjani akan membuat keributan di rumah kontrakannya itu karena gadis itu akan menginap malam ini. "Ra, ini cakep nggak?" tanya Rinjani sambil menyodorkan ponselnya. Aira langsung mengernyitkan dahi. "Lo normal kan, Ra? Masa cowok sekece ini lo nggak pengen ngelirik?" Aira hanya tersenyum tipis. "Aku mau fokus kuliah, nggak mikir cowok," kata Aira. "Buat penyemangat, nggak bosen loh dari zaman mahasiswa baru sampai mau lulus nggak punya gebetan. Kalah loh sama si Cindy, cantikan lo kemana-mana tapi cowok dia banyak. Buk." "Aduh," Rinjani mengaduh kesakitan karena Aira menepuk punggungnya keras. "Udah, ayo makan, keburu nasinya dingin," ucap Aira sambil membuka nasi padang yang ia beli sebelum pulang barusan. Lo nggak asik, tiap diajak bahas cowok, mesti mengalihkan perhatian. Kenapa? Jangan bilang lo suka sama gue," tuduh Rinjani dengan nada meledek. "Kalau bener, kenapa?" tanya Aira sambil menatap Rinjani secara intens. "Gila loh, Buk." Gadis itu memukul bahu Aira. Keduanya terkekeh bersama-sama. "Awas loh, gue masih normal," ujar Rinjani. Stres kamu." Keduanya pun terlihat riang. Kemudian dilanjut mengerjakan tugas bersama.